Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Jack Miller mengikuti jejak tiga legenda MotoGP asal Australia yang namanya sudah diabadikan lebih dahulu di trek Phillip Island, yakni Wayne Gardner di trek lurus, Mick Doohan di tikungan 1, dan Casey Stoner di tikungan 3. Miller resmi akan mendapati namanya diabadikan di tikungan 4. Hal ini diumumkan pada Sabtu pagi kemarin, sebelum sesi latihan bebas ketiga digelar. Tikungan 4 sendiri selama ini dikenal sebagai Honda Corner atau Honda Hairpin, dan mulai kini berganti nama menjadi Miller Corner. Ada alasan tersendiri mengapa tikungan 4 dipilih oleh pengelola sirkuit Phillip Island sebagai tempat untuk mengabadikan nama Miller. Tikungan 4 memang secara tak resmi disebut sebagai Miller Corner. Pasalnya, keluarga dan kawan-kawan Miller baik dari Australia maupun Selandia Baru terbiasa menonton balapan di tikungan tersebut, sembari membawa banyak merchandise dan bendera Miller. Fabio Quartararo berada di posisi kelima pada starting grid besok. Ia terpaut 0,206 detik dari yang tercepat Jorge Martin. Dari perolehan tersebut, Quartararo disertai perasaan campur aduk antara senang dan frustasi. Kepada Speedweek, ia pun membeberkan alasannya. Saya senang dengan latihan kami, tapi frustasi dengan posisi saya. Saya telah melakukan beberapa putaran yang sangat kuat, tetapi itu tidak pernah cukup. Ini akan menjadi balapan yang aneh karena semua pembalap memiliki masalah keausan ban. Phillip Island adalah salah satu sirkuit yang paling sulit dalam hal itu, dan itu menghantam kami lebih keras daripada yang lain karena saya harus menambah kecepatan di tikungan dan keluar dari tikungan, yang tentu saja membuat ban belakang lebih tegang. Dikutip dari Speedweek, pada sesi kualifikasi kemarin, Marc Marquez terlihat melakukan slipstream kepada Pecco Bagnaia, hingga Marquez mendapatkan posisi kedua di grid. Saat Fabio Quartararo ditanya media, mengapa dirinya tidak mengikuti strategi Marquez untuk mendapatkan posisi yang bagus. Setiap kali saya terjebak di belakang pembalap lain, dia berpaling. Itu artinya saya kehilangan 10 detik juga. Yang artinya ban depan kehilangan suhu dan tidak bekerja maksimal saat akan langsung menyerang lagi. Makanya saya sama sekali tidak mencoba permainan slipstream ini. Dengan waktu 1 menit 27,767 detik, Jorge Martin mengalahkan lawan-lawannya di kualifikasi. Pembalap Ducati itu mencatat rekor lap baru sepanjang sejarah balapan di Phillip Island dengan lap tercepatnya. Rekor sebelumnya dipegang oleh Jorge Lorenzo yang pada saat itu berada di tim Yamaha dengan waktu 1 menit 27,899 detik pada 2013. Saya sangat senang dengan pole position ini. Kami memiliki balapan sebelum Phillip Island dan berulang kali gagal merebut poin. Ini penantian itu terbayar. Saya tidak berharap mampu meningkatkan waktu lap begitu banyak karena ban depan sudah aus. Tetapi saya memiliki kecepatan yang baik dan siap untuk perang pada hari Minggu. Marc Marquez tampaknya mempunyai penilaian yang berbeda mengenai MotoGP saat ini.
Ia mengungkapkan ketidaksukaannya pada ajang balapan MotoGP sekarang. Kepada Marca, Marquez pun membeberkan hal-hal yang tidak disukainya dengan MotoGP saat ini. Arah yang telah diambil dan di mana itu akan berlanjut mengingat kesepakatan yang ditandatangani oleh pabrikan dan Dorna. Saya tidak menyukainya karena sekarang lebih banyak peran motor daripada pengendara yang membuat perbedaan. Lebih banyak hal Anda memasukkan ke dalam motor, seperti elektronik atau aerodinamis. Semakin sulit bagi pengendara untuk menyembunyikan kekurangannya. Tapi begitulah dan Anda harus beradaptasi sebaik mungkin. Saya tertawa karena secara estetika motor semakin jelek. Kepada Speedweek, Marc Marquez mengakui bahwa slipstream dari Pecco Bagnaia pada sesi kualifikasi sangat membantunya mendapatkan posisi terbaik di grid. Ia pun mampu berada di posisi start kedua, sedangkan Bagnaia di posisi ketiga pada balapan Australia besok. Ya, tentu referensi dan slipstream dari Pecco sangat membantu, karena kami tahu bahwa dengan paket yang kami miliki saat ini dengan Honda, mustahil untuk mencapai catatan waktu seperti itu sendirian. Jadi kami harus mendekati pembalap di depan yang cepat. Saya mengikuti Pecco, jadi saya bisa mengatur lap yang bagus. Ya, kami tidak memiliki kecepatan yang buruk untuk balapan, meskipun itu bukan yang terbaik. Saya juga harus memuji tim saya, karena kru saya melakukan pekerjaan yang sempurna akhir pekan ini. Usai berhasil menempati posisi ketiga di grid pada sesi kualifikasi kemarin, Pecco Bagnaia menceritakan mengenai dirinya yang menjadi sasaran slipstream dari Marc Marquez. Walau tak peduli dengan hal itu, tetapi ia mengakui tidak suka jika ada yang melakukan slipstream. Saya melihat banyak pembalap di belakang saya di run pertama, terutama di run kedua. Jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan sedikit melambat di lap keluar. Tapi jika tidak ada yang lewat, saya masih harus melaju. Karena saya tahu bahwa waktu putaran yang saya kendarai tidak cukup baik untuk berada di barisan depan grid. Begitulah cara saya melakukannya saat itu. Seperti yang saya katakan, saya tidak peduli dengan Marc Marquez. Dia tidak berjuang untuk gelar, tapi strategi lain akan diperlukan di masa depan. Lawan saya adalah Fabio, jadi saya senang berada di depannya. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.